Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Tapi sekian banyak ayat Al-Quran, Allah perintahkan anak wajib bakti sama orang tua bagaimanapun model orang tua kita. Tapi sekian banyak ayat Al-Quran, Allah perintahkan anak wajib bakti sama orang tua bagaimanapun model orang tua kita. Kalau orang tua tidak ngurusin Anda cuek dengan dia, kamu bakti, gak mau ngasih duit, gak mau ngedoakan, artinya sama gilanya. Apa bedanya anak sama bapaknya? Jahat semua. Orang tua tidak ngurusin anak, dosa dia kepada Allah. Kita tahu anak wajib bakti sama orang tua. Kalau kita nggak ngurusin orang tua, artinya dosa kita sama Allah banyak. Jadi apapun yang terjadi, kita anak, tidak ada mantan anak. Dalam tubuh kita ngalir darah daging ibu dan ayah kita, tetap wajib bakti sama mereka, mintanya sama Allah. Tinggal bapak yang sedang sakit. Sakit apa? Ya karena udah sepuh. Oke. Diurusin orang tua yang sakit, dibawa ke rumah sakit, dirawat. Kalian anaknya 5 itu darah daging dari ayah Anda. Jauh mah. Di mana? Beda kecamatan, beda kelurahan. Lah, beda kelurahan jauh. 5 langkah dari rumah. Ya, Khotimi lu ngarang aja. Kirain di Medan atau di Sorong. Beda kelurahan. Nggak usah naik ojek, jalan kaki lu nyampe. Jangan nyari alasan. Anda tetap wajib bakti sama dia. Anda urusin, bawa ke dokter, beli obatnya, suapin makanan, mandiin, urusin. Anda pasti hidup barokah. Amin. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin si bontot aja segede gitu. Iya, gimana kakak-kakaknya? Nah, iya benar. Khotimi. Jadi di kondisi apapun, bagaimanapun perlakuan orang tua kepada kita, kita harus tetap wajib Kalau berbakti. mereka dosa kepada Allah, itu urusan dia. Tapi kita wajib bakti sama mereka. Kita disiksa. Hah? Kita disiksa sama orang tua. Misalnya dari kecil, Ya. ya sudah mohon sama Allah. Semoga ayah saya dibuka hatinya. Semoga saya diberikan kekuatan iman. Tetap kita bakti sama mereka. Lama-lama dia mikir, malu. Ya Allah, dulu saya waktu anak-anak kecil suka digebugin. Dijewer, disabet pakai ban. Sekarang mereka baik. Maka mereka pasti di hatinya nangis. Walaupun tidak langsung ngomong. Oke. Ya, mudah-mudahan Oke, kita Khotimi. Mudah-mudahan tidak hanya bawa TV, semuanya juga harus berbakti pada orang tua dalam kondisi apapun ya, Maya. Termasuk Anda. Iya, insya Allah selalu. Sering pulang. Amin, insya Allah. Sejuju ya budaknya aja tara balik-balik. Jangankan sejuju binin yang ditengok. Ikan Iya. Yaudah yuk iklan dulu yuk daripada sering marahin yuk. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Masih di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Waktu masih banyak, yuk kita manfaatkan dengan menampung pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Wah ini semangat sekali, permisi ya Mama. sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Perkenalkan nama saya Solihati dari Majelis Taklim TPQ Bunda Kotronada Tegal. Jeh ngono. Jeh. Nanya Ma, Yuk. sebagai anak pasti punya kesalahan-kesalahan sama orang tua dulu waktu masih hidup. Ya. Dan Ya, kenapa orang tua sudah tidak ada? Iya. Dua-duanya. dua-duanya Udah berapa lama? 20 tahun. Wah, dua-duanya. Bapak dulu atau ibu dulu yang pergi? Ibu dulu Ibu, kemudian berapa lama kemudian Bapak? setahun setengah Bapak. Bapak, jadi kurang lebih 20 tahun tanpa orang tua. Berarti dari ibu usia berapa? Dari ibu saya Ya. usia saya udah 20 tahun kira-kira. Oke. Ya, yang ditanyakan apa? Bagaimana cara menebus dosa seorang anak? Yang pernah dilakukan Iya. kepada orang Cara tua. berbakti kepada orang tua. dengan baik. Ini banyak terjadi dengan diri kita di masyarakat.
Yang sudah Ketika orang tua ada, kadang-kadang anak jengkel. Bawel banget, emak. Ngatur banget hidup. Emak kenapa sih? Kita kan punya keinginan sendiri. Kenapa sih emak pakai ngatur-ngatur kehidupan saya? Ketika orang tua masih hidup, dia ngomong dalam tanda kutip, kadang-kadang ada anak yang tidak terima nasihat orang tua. Yang terima bagus. Padahal siapapun orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya. Ketika mereka masih hidup kita cuek, kita lawan mereka. Nggak suka, seolah-olah dicampuri banget hidup saya. Punten, begitu orang tua sudah tidak ada. Sudah meninggal, ya Allah. Nggak ada emak tempat curhat. Nggak ada ayah tempat berkeluh kesah kita. Baru timbul penyesalan. Sementara saya belum bakti sama mereka. Belum memberikan kesenangan, kebahagiaan buat mereka. Di antara caranya, tiap habis sholat wajib minimal Anda doakan. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya. Terimalah iman Islamnya. Ampuni ya Allah semua dosanya. Lapangkan kuburnya. Jadikan sorga tempat tinggalnya. Tuh. Apalagi silaturahim yang mereka lakukan dulu terusin. Misalnya orang tua kita suka pergi ke rumah siapa. Kiai mana, ustadz yang mana, pesantren yang mana. Lanjutkan oleh kita anaknya. Mereka bersahabat dengan siapa. Lanjutkan oleh kita. Karena maaf, ada orang lain jadi keluarga. Gara-gara orang tua kita baik dengan dia, jadi keluarga. Otomatis anaknya pun jadi baik. Nah, lanjutkan kekeluargaan tadi. Kebaikan yang orang tua lakukan. Misalnya, orang tua yang meninggal ini dulu nyekolahin anak yatim. Di kampung Anu, 10 orang lanjutkan oleh kita. Tanggung jawab yang mereka lakukan dulu, lanjutkan oleh kita. Punten, misalnya dia punya adik, punya kakak yang dia tanggung biayanya, Anda lanjutkan. Banyak sedekah ke masjid, ke musola, ke madrasah, ke pesantren, mengatasnamakan dia. Begitu minimal. Bisa kita melakukannya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun mereka sudah meninggal, tetap bakti masih ada caranya. Itu yang Rasul ajarkan buat kita. Ya. Dan ini mewakili pertanyaan dari banyak orang. Pasti Sekian ya, banyak, karena tidak sedikit. Ketika orang tua hidup, ini anak marah. Kok emak ikut campur? Kok emak ngurusin kita banget? Tapi begitu emak meninggal, tabarakallah kita kehilangan. Baru menyesali, inilah yang Rasul ajarkan. Bagaimana bakti sama orang tua yang sudah meninggal. Ya. Oke, terima kasih Mama. Kita lanjutkan lagi. So. Bapak ada yang mau nanya Bapak? Silakan Bapak, maju ke depan. Ayo Pak, sini Pak. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Bahri dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ya. Tanya Mama yuk. Ayo. Samsul Bahri itu pacarnya. Itu Siti Nurbaya. Ya, si Nurbaya. Ada Saingannya siapa? Datuk Maringgi. Datuk Maringgi. Ini namanya Samsul Bahri tapi fisiknya Datuk Maringgi. Oke. Ini mah yang ingin saya tanyakan. Ini curhat dulu, orang tua saya dua-duanya sudah meninggal. Ya. Jadi tinggal mertua saya perempuan satu. Ya. Sudah berumur lebih kurang 80 tahun. Oke. Nah, jadi yang solusi kami yang akan kami tanyakan bagaimana solusinya orang tua yaitu mertua kami itu tinggal agak jauh dengan kami. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di kota Palembang. Berapa lama dari Bapak di Rokan? Kalau kami di ini. Ogan Ilir. Iya. Kira-kira Berapa jam perjalanan? 2 jam Kalau naik mobil? perjalanan. 2 jam perjalanan. Oke. Nah, lumayan. orang tua kami tersebut selalu kami ajak untuk serumah dengan kami. Nah, sedangkan beliau ingin tinggal di rumahnya sendiri. Ya. Nah, Ya orang tua jadi gitu ya. ya, jadi bagaimana caranya? Cara kami untuk berbakti kepada orang tua. Cara solusinya agar beliau ngurus itu tapi mau jauh, ikut dengan iya. kami. Oke.
Bagaimana solusinya? Kata Datuk Mering Datuk Samsul Bahri. Pansi, jadi poho aing. Datuk Bahri. Ibanya beli. Samsul Bahri. Jadi Datuk Maringgi. Punten ya, Pak Punten. Ini gara-gara Ipan, Pak. Pak.